Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam pertemuan kedua pada mata kuliah Aljabar. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk aljabar. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi submateri yang akan kita bahas pada hari ini terkait unsur-unsur aljabar, kemudian yang kedua suku-suku dalam aljabar, kemudian yang ketiga adalah operasi hitung bentuk aljabar. Oke, pertama adalah unsur-unsur aljabar. Bentuk aljabar pada umumnya bisa kalian lihat di sini 5J tambah 2 ya. 5J tambah 2. Ini bentuk aljabar yang biasa kita temukan. Di sini dia memuat ada namanya koefisien, ada namanya variabel, dan ada namanya konstanta. Itu 3 yang termasuk dalam unsur-unsur aljabar. Paling sering kita temui aljabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan contohnya, kalau kita melihat ada 5 buah jeruk, ya, ada 5 buah jeruk. Nah, kalau kita menuliskan dia dalam bentuk aljabar, kita bisa tuliskan dia dalam notasi 5J, ya, dalam notasi 5J. 5 ini adalah koefisiennya, J-nya ini adalah variabelnya. Kemudian ataukah 4 apel, ya, 4 apel. 4A biasa kita tuliskan dengan notasi untuk bentuk aljabar kita tuliskan 4A. 4 ini adalah koefisiennya, A ini adalah variabelnya. Jadi seperti itu untuk bentuk aljabar selalu memuat variabel, ya, sering melibatkan maksudnya variabel, koefisien, dan juga konstanta, serta melibatkan pula operasi hitung. Ya, operasi hitungnya bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Oke, yang pertama adalah koefisien. Koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Ya. Contoh, kita perhatikan contohnya 6X tambah 4Y dikurang 2X kurang 8Y dikurang 3. Ya. Itu untuk menentukan koefisien dari suku pada aljabar tersebut, bentuk aljabar tersebut adalah kalau 6X koefisiennya adalah 6, 4Y koefisiennya adalah 4, min 2X, ya, min 2X ini adalah koefisiennya adalah min 2. Kemudian min 8Y koefisiennya mana? Koefisiennya adalah min 8. Jadi itu yang dimaksud dengan koefisien, atau bisa juga saya biasa sebutkan koefisien itu bersahabat dengan variabel. Artinya apa? Dia selalu bergandengan dengan yang namanya variabel. Dia dalam bentuk angka. Oke. Selanjutnya untuk variabel. Apa sih itu variabel? Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel itu bisa juga kita sebut dengan peubah yang biasa dinotasikan dengan huruf kecil. Ya, nah, alfabet mulai dari A sampai Z itu biasa bisa kita gunakan sebagai notasi variabel. Ya, oke. Untuk konstanta. Apa sih itu konstanta? Nah, konstanta, kalau kita amati di bentuk aljabar yang ini 2 ini adalah konstanta. Konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, jadi dalam kata lain ini
dua ini tidak ada temannya, artinya sendiri atau jomblo dia ya. Dia tidak berteman dengan variabel. Jadi kalau kalian melihat angka tapi dia tidak dia sendiri, tidak ada pasangan, berarti dia dinamakan konstanta. Seperti itu ya. Bedanya dengan koefisien. Koefisien dia selalu berpasangan dengan variabel, sedangkan konstanta dia tidak berpasangan dengan variabel. Seperti itu unsur-unsur aljabar ya dari variabel, koefisien dan konstanta. Nah, perlu juga kita mengenal apa sih itu faktor bentuk aljabar. Ya, jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, dengan A, P, dan Q itu adalah bilangan bulat. Nah, maka P dan Q ini juga disebut faktor-faktor dari A. Ya. Nah, misal, kita lihat contoh 5X. Kalau kita jabarkan dia, itu 5X sama saja dengan 5 dikali X. Ya. 5 kali X atau 1 dikali 5X. Ya. 1 kali 5 kan 5. Nah, 1 kali 5X. Jadi, faktor-faktor dari 5X yaitu 1, 5, dan 5X. Ya. Oh, ada juga X. X juga merupakan faktor dari 5X. Jadi, saya ulang faktor-faktor dari 5X yaitu 1, 5, X, dan 5X. Oke. Kita perhatikan lagi suku. Suku aljabar ya, suku-suku dalam bentuk aljabar dikategorikan ada dua, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis ya. Kalau kita lihat di bentuk aljabar ini 5J tambah 2, 5J ini suku, 2 juga ini adalah suku. Nah, suku itu adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung penjumlahan atau selisih ya. Gitu. Jadi kita bisa melihat nanti apa sih itu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oke, yang pertama suku sejenis. Mungkin kalian sering melihat di pasar. Ya, di pasar itu ada pengelompokan buah-buahan. Ya, biasa pedagang pasar dalam satu wadah itu ada apel semua, kemudian ada jeruk, ada pepaya, ya, atau ada anggur. Nah, itu dikelompokkan semua dalam satu keranjang, misalkan. Nah, jadi itu secara tidak langsung pedagang tersebut sudah mengelompokkan buah-buahannya berdasarkan jenisnya, ya, berdasarkan jenisnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama, ya. Nah, kalau kita amati contoh, ya, apel ini, ya, apel pada keranjang ini sejenis dengan apel pada keranjang ini, ya. Jadi kalau dalam bentuk aljabar kita bisa lihat kalau 5J dan 3J ini sejenis, 5J dan 3J ini sejenis karena kenapa? Karena sama-sama variabelnya adalah J. Kemudian 2A dan 7A ini juga sejenis karena variabelnya sama-sama A. Jadi dia ingat bahwa suku sejenis itu dia memiliki variabel dan pangkat ya yang sama, ya, dia harus sama. Nah, 4AB sejenis juga dengan AB karena AB itu adalah variabelnya. Oke, jadi itu yang dinamakan suku-suku sejenis. Kemudian apa itu suku tidak sejenis? Kalau suku tidak sejenis, nah, biasa juga kita temukan ya dalam mungkin di dalam satu wadah kita menempatkan semua buah-buahan. Kita menempatkan semua buah-buahan. Di situ ada pisang, anggur, jeruk, ya, apel, nanas, ya. Itu secara tidak langsung kita
menempatkan buah-buahan tersebut secara bersama-sama ke dalam satu wadah meskipun dia tidak sejenis. Nah, kalau kita kembali ke bentuk aljabar, kalau dia suku tidak sejenis, itu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel tidak sama, ya. Jadi misal 5A dengan 3B itu tidak sama, berarti itu termasuk suku yang tidak sejenis. Seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat suku satu itu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah ataupun selisih. Jadi kalau kalian melihat contohnya 3x tok saja berarti itu hanya suku satu, ya. Atau 2A2 pangkat 2 atau min 4XY. Kalau suku 2 itu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh suatu operasi jumlah atau selisih. Contoh 2x tambah 3 itu kan ada dua bentuk aljabar, dia dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Ada suku satunya adalah 2x, suku keduanya adalah 3. Nah, kalau suku 3 itu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah ataupun selisih. Misal 2x kuadrat kurang x tambah 1. Jadi ada suku satunya 2x kuadrat, suku duanya x, dan suku tiganya adalah 1. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak atau polinom. Ya. Dalam bentuk aljabar itu dua suku namanya binom, kalau tiga suku namanya trinom, nah kalau suku banyak namanya polinom. Seperti itu jenis-jenis suku pada bentuk aljabar. Sekarang kita masuk pada operasi hitung bentuk aljabar. Nah, tentunya untuk penjumlahan bentuk aljabar yang pertama ini, kita melihat contoh kasus di sini ya. Ini keranjang, ada kasus 1, ada kasus 2. Keranjang merah terdiri dari 3 tomat, keranjang kuning 4 tomat, keranjang hijau 6 pisang, keranjang biru 2 pisang. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jenis tomat-tomatan ini untuk di keranjang merah dan keranjang kuning, ingat konsep penjumlahan. Konsep penjumlahan itu adalah penggabungan, ya, penggabungan. Jadi kalau kita menggabungkan isi dari keranjang merah dan isi dari keranjang kuning, maka kita akan dapatkan 7 tomat. Ya, kalau keranjang hijau dan biru kita gabungkan 6 pisang ditambah 2 pisang, berarti kita memperoleh 8 pisang. Ingat, yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis. Yang tidak sejenis tidak boleh kita jumlahkan. Misal 3 tomat tambah 6 pisang, 6 tambah 3, 9. Hasilnya 9 itu tidak seperti itu ya. Jadi pada bentuk aljabar kita bisa mengoperasikan penjumlahan kalau dia sejenis. Jadi dalam bentuk aljabar dituliskan seperti ini. Dalam kurung 3T tambah 4T, kemudian tambah 6P tambah 2P. Hasilnya adalah 7T ditambah 8P. Itu bentuk aljabar dari kasus ini, buah-buahan ini. Ya. Oke, yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan bentuk aljabar. Kalau di pengurangan bentuk aljabar, coba kita amati bentuk ini. Jadi ada keranjang merah, ya, jenis buah 1, jenis buah 2. Buah pertama itu berisikan tomat, buah kedua berisikan pisang. Merah, untuk keranjang merah semula ada 6 tomat dan 7 pisang. Diambil ya atau dimakan 1 tomat dan 3 pisang. Nah, maka keranjang merah yang tadinya 6 tomat dan 7 pisang setelah diambil atau dimakan 1 tomat dan 3 pisang, maka yang tersisa adalah 5 tomat dan 4 pisang. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk aljabar, itu 6 tomat, bisa juga ini ya, 6 tomat dikurang 1 tomat sama dengan 5 tomat. 7 pisang kurang 3 pisang sama dengan 4
pisang. Oke, jadi seperti itu, sehingga dalam bentuk aljabarnya seperti ini ya, 6T kalau dikelompokkan di keranjang merah yang tadinya awalnya 6T, yang keranjang semula ya, kelompok keranjang semula 6T tambah 7P, kurang, kasih bentuk kelompok lagi T tambah 3P. Ini yang dimakan, kelompok kedua ini yang dimakan, otomatis tanda operasinya adalah kurang. Nah, kalau kita operasikan, kita buka kurung, 6T tambah 7P kurang T kurang 3P ya, adalah 5T tambah ya. Di sini bukan kurang, tambah 4P. Nah, jadi yang keranjang merah setelah dimakan atau setelah diambil tersisa adalah 5T, 5 tomat, dan 4P atau 4 pisang, tambah 4 pisang. Nah, stop sampai situ karena 5T tambah 4P tidak bisa kita jumlahkan karena dia tidak sejenis. Nah, sekarang operasi hitung yang ketiga adalah perkalian bentuk aljabar. Di perkalian bentuk aljabar, kita perlu memahami dulu ada dua sifat yang perlu dilihat. Nah, di sini misal A dikali B ya, ini sifat sebenarnya pada bilangan bulat juga berlaku. A kali B sama dengan AB. A berpangkat M kali A berpangkat N, itu pangkatnya bisa ditambahkan, jadi A berpangkat M tambah N. Ini adalah sifat pada perpangkatan. Misal ya, jadi 2X kali 4Y. Nah, kalau perkalian kita bisa langsung mengalihkan koefisiennya ya, 2 dengan 4. 2 dikali 4 8 X kali Y. Jadi 8 XY. Ini sama saja kalau kita baca 8 kali X kali Y. Nah, atau 8XY. Kemudian min 3M kali 7MN. Nah, koefisien bisa langsung kita kalikan. Min 3 kali 7 min 21. M kali M, M pangkat 2. Ya, M kali M. Artinya sini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 1. Jadi jadinya 1 tambah 1 adalah 2. Jadi M pangkat 2. Kemudian dikali N. Di sini N-nya tidak ada, di sini N-nya sama saja kalau dia bernilai 1. 1 kali N, N. Sehingga hasil dari min 3, M kali 7 MN adalah min 21 M kuadrat dikali N. Selanjutnya, contoh yang ketiga, 5P Q dikali 3P kuadrat kali Q kuadrat kali 2P pangkat 3. Sama dengan kita bisa mengalihkan koefisiennya semua. 5 kali 3, 15 kali 2 adalah 30. Nah, kemudian variabel-variabelnya kita lihat yang sama, pangkatnya kita jumlahkan. P1, P2, 3, P pangkat 3, 6. Berarti 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Berarti P-nya pangkat 6. Kemudian Q-nya, Q1 tambah 2, 3. 3 saja ya, karena di sini tidak ada. Jadi hasil dari perkalian bentuk aljabar ini adalah 30P pangkat 6 kali Q pangkat 3. Oke, selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Kalian bisa melihat sifat-sifatnya A bagi B itu sama dengan A per B. A berpangkat M bagi A berpangkat N sama dengan A berpangkat M kurang N. Nah, kita perhatikan contoh. Min 26 A kuadrat B pangkat 3 kali B pangkat 3 dibagi dengan min 13 AB. Nah, kita lihat di sini koefisiennya bisa langsung kita pisahkan, kemudian yang sejenis kita sama operasikan. Jadi min 2 bagi min 26 bagi min 13 itu adalah 2. A pangkat 2 dibagi A, ingat ini tadi A berpangkat M bagi A berpangkat M, N, M kurang N.
Nah, jadi 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi di sini tersisa adalah A. Kalau B pangkat 3 dibagi B, pangkatnya dikurangkan 3 kurang 1, 2. Jadi hasilnya B pangkat 2 atau 2 kali A kali B pangkat 2, hasilnya adalah 2AB kuadrat. Itu untuk pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya, ada beberapa sifat operasi hitung bentuk aljabar. Sebenarnya ini yang berlaku pada bilangan bulat, juga berlaku pada bilangan bentuk aljabar. Kalau di bentuk aljabar juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran, kemudian yang kedua asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Nah, apa saja untuk komutatif? Komutatif bisa kita lihat A ditambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Ini komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku pada operasi pengurangan pun pada pembagian. Bisa dilihat contohnya kalau 2A tambah 5A sama saja kalau 5A tambah 2A. Nah, seperti itu ya, terjadi pertukaran. Sama-sama tetap nilainya untuk 2A tambah 5A, 7A, 5A juga tambah 2A sama dengan 7A. Seperti itu untuk sifat komutatif. Sedangkan untuk sifat asosiatif artinya pengelompokan tadi ya. Jadi kalau ada 3 suku ya, 3 dibentuk aljabar A tambah B tambah C. Kalau kita kelompokkan B tambah C sama saja hasilnya kalau kita kelompokkan terlebih dahulu A tambah B ditambah C. Kemudian kalau pada asosiatif untuk perkalian A kali B kali C, untuk B kali C kita operasikan terlebih dahulu, sama saja kalau kita operasikan terlebih dahulu A dikali B. Ingat dengan catatan dia adalah suku sejenis. Nah, misal 2A tambah 5A tambah A. Kalau kita jumlahkan dulu yang di belakang 5A tambah A, 6A, boleh. Atau kita mau kelompokkan 2A tambah 5A, jadi 7A. 7A tambah A sama dengan 8A. Kalau di sini 5A tambah 6A, tambah A sama dengan 6A, 6 tambah 2, 8A. Jadi sama saja. Atau untuk di perkalian, kalian bisa lihat 5P, 5 kui ya, 5 kui kali 8 kui kali 3 kui. Kalau kita kalikan 8 kui dengan 3 kui terlebih dahulu, kemudian baru nanti kalian kalikan dengan yang 5 kui ya, itu bisa saja terjadi 8 kali 3 ya, atau yang kita kelompokkan adalah 5 dikali 8 ya, 5 kali 8. Sorry, ini kebalik-balik ya. Jadi intinya kalau di perkalian sebenarnya meskipun dia berbeda jenis tetap bisa kita operasikan. Yang hanya sejenis itu hanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian boleh dioperasikan untuk yang tidak sejenis ya. Untuk yang tidak sejenis. Seperti itu untuk asosiatif, dan sifat yang ketiga adalah distributif atau penyebaran ya. Ada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini bisa kalian lihat A dikali B tambah C sama saja hasilnya kalau kita A kali B ya tambah A kali C. Kita perhatikan contoh ini, 2 kali 5A tambah A. Nah, itu 2 kali 5A ya, kita kali masuk 2 kali 5A ditambah 2 kali A. Hasilnya 10A tambah 2A sama dengan 12A. Sama saja ruas kiri dengan ruas kanan. Hasilnya sama-sama 12A. Jadi juga berlaku sifat distributif untuk penjumlahan. Distributif terhadap penjumlahan. Seperti itu untuk distributif. Untuk sifat yang ketiga adalah distributif. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kita. Nanti untuk latihan saya berikan di Google Classroom-nya.
Oke, jika saya akhiri, jika ada yang ingin bertanya, maka silakan bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung di grup WA-nya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.